Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Summa istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal muslimunal mahbubun, ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seloma Bapak Kiai, Wakil Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Madrasah, Kepala KUA, kemudian ibu-ibu anggota Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Seloma yang berbahagia. Kami ini asli putra Ulu Talo, kemudian saya alumni STM, kemudian ke Universitas Bengkulu di FISIP ya. Kalau kata kawan-kawan itu FISIP itu Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. FISIP. Alhamdulillah tahun 2002 kami selesai. Kemudian kami mendapatkan beasiswa Ma'had menghafal Quran di Ma'had Darul Fatah Lampung. Di situ dapat kurang lebih 4 tahun. Kemudian masih nyambung lagi kami di Ma'had, dapat beasiswa lagi dari Qatar ya. Dalam hal ini nama lembaganya HMCF, Asian Muslim Charity Foundation. Di situ dapat belajar sedikit bahasa Arab. Kemudian kami dapat syahadah Quran dari Ma'had Usmani, dan alhamdulillah dapat sanad riwayah Hafiz an Asim di riwayat yang ke-36 dari 2 jalur Syatibi dan Jaziri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu perkenalan singkat kita. Jadi lemah bebaso tulang kan, bebaso talo. Jadi mohon maaf kalau Pak Kiai belum familiar dengan bahasa talo ya. Sudah familiar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah cerita singkatnya. Bapak kami adalah juga karyawan atau ASN di Kementerian Agama. Bapak kami adalah almarhum Allahu yarham Haji Sikana Tunis SPDI. Beliau adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bentiring Halang 4. Jadi kalau dulu kan masuk harga makmur ya. Kalau kini masuk di Benteng. Alhamdulillah, Isra dan Mi'raj itu adalah satu proses cerita. Kebanyakan kita hari ini langsung mengambil hikmah, padahal sebenarnya mesti diceritakan budaya. Luqman cerita Isra Mi'raj ini sebenarnya, benarkah itu buruk itu adalah sebuah hewan mukonyo mirip seperti gadis, gumbak panjang? Nah, ini mesti kita ceritakan budaya. Tadi Pak Kiai langenjot waktu dia terbatas. Nah, model itu mudah-mudahan ya cerita yang akan kami sampaikan ini menceritakan proses dari Isra wal Mi'raj itu sampai kita mendapatkan perintah sholat ya. Karena Nabi bersabda, murru auladakum bis sholat, ajarkan anakmu itu dengan sholat, wadribuhum 10 sanah,
kalau belum sholat umur 10 tahun pukul ribu dipukul gitu ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini itu terjadi kalau kita baca kitab Sirah Nabawiyah, baik yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti atau Syekh Syarifur Rahman Al-Mubarakfuri. Sirah Nabawiyah itu terjadi pada tahun 11 setelah masa kenabian atau 12. Pada saat itu dikenal dengan istilah Amun Hiznun, tahun-tahun kesedihan Nabi. Kenapa sedih? Karena Nabi meninggal oleh pamannya Abu Thalib, dan Nabi meninggal oleh istrinya Sayyidatuna Khadijah, sehingga tahun itu disebut dengan tahun-tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga satu malam, tepatnya di malam 27 Rajab itu, baina anam waqdha, antara aku tertidur dan bangun, nazala Jibril wal Mikail, lalu turunlah Jibril dan Mikail. Ya, pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Ummu Hani. Ya, beliau sedang tertidur, kemudian turunlah Jibril, lalu minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tanam, ya Rasulullah tidur. Jadi kita tidur di kuburan itu sebenarnya ditanam. Tanam itu asal katanya bahasa Arab ya, nama ya nam, tidur gitu ya. Karena di kuburan itu kan kita pindah tidur. Ya, selama ini kita tidak di kasur, pas meninggal tidur di kuburan. Itu ya. Jadi di dalam tubuh kita ini, kenapa kita mesti melestarikan Isra wal Mi'raj atau Maulid Nabi atau yang lain-lainnya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar dalam tubuh kita ini kan ada 3 unsur. Ada unsur jasadiyah, ada unsur fikriyah, pikiran kita, ada unsur ruhiyah. Diadakan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj itu agar kita mantap, agar ruh kita yang akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala ini itu agar benar-benar mantap di dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak diciptakan kita ini kecuali illa liya'budun. Ruhiyah kita beribadah kepada Allah, pikiran kita ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang positif. Daud, beliau mukjizat Nabi Daud. Mukjizat Nabi Daud itu dalilnya di dalam surah Saba. Walaqad atayna Dawud minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Ngapa dia galau? Dijawab pula ya. Ya, terlambat. Kita ulang. Jadi kami hampir 4 tahun, 3 tahun, mungkin hampir 10 tahun jadi santri. Setiap ustadz ini menyebutkan kalimat Quran, itu kami menjawab Allah. Kita ulang pula ya. Kita ulang. Walaqad atayna Dawud minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Nah, itu kan lemah. Ada takzimnya kita dengan suara Quran ya. Nah, kita mengagungkan Al-Quran. Idza sami'tul Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Iya. Jadi Nabi Daud itu, di antara mukjizat Nabi Daud itu kan beliau ini kan seorang raja. Wa alanna lahul hadid. Itu kalau megang besi ini akan jadi selembut kapas. Makanya kerjaannya Nabi Daud ini, walaupun dia seorang raja, seorang nabi, tapi dialah orang yang berjasa membuat pisau. Jadi pandai besi.
Orang yang pertama membuat perisai untuk perang itu adalah Nabi Daud. Ya. Nabi Daud ini kalau dia berjalan, maaf ini kita berjalan, tapi di pucuk palanya ini ada burung yang lewat. Burung itu tumbuhan, tepok, tumbuh. Kalau dia melewati gunung-gunung, ya, jabal, gitu ya. Gunung-gunung ini gemetar, ketakutan. Itu Daud. Makanya Pak Haji Ahmad ini kalau tidak memiliki mukjizat Nabi Daud, bacakan ayat tadi 40 kali. Wa alanna lahul hadid terus 40 kali. Pak Haji Ahmad ini terlaikannya, cubokannya. Udah 40 pegang besi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah besi masih keras. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Mukjizat itu milik Nabi yang khariju minal ada. Kalau keluar dari kebiasaan, milik umat Nabi ini bukan mukjizat, namanya karomah, hikmah, atau para wali-wali Allah namanya ilmu laduni, ilmu dunia. Laduni itu kan ilmu dunia. Maka salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberangkatkan Isra, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Seperti tadi yang kita sudah simak, surah Bani Israel. Kalau dulu kita ngertinya kan surah Bani Israel itu. Kini namanya surah Al-Isra. Awal kita ngaji di dusun dulu surah Bani Israel, karena bercerita tentang banyak kisah Nabi Musa dan umatnya, Bani Israel. Jadi setelah Jibril datang dan menyuruh Muhammad ini untuk tidur, lalu Jibril membelah. Jadi jantung dan hatinya ini dibelah, ya, dioperasi kalau bahasanya. Dia dibelah, kemudian hatinya diambil, lalu dicuci dengan air Zam-Zam. Ini cerita lengkapnya ini sebenarnya di dalam kitab Khatmul Auliya, penutup para wali-wali Allah. Jadi dibelah, dicuci dengan air Zam-Zam, tapi air Zam-Zam ini sudah diberikan namanya Ma'ul Iman wal Hikmah. Air Zam-Zam ini bercampur dengan air iman dan hikmah. Makanya Nabi Muhammad ini luar biasa, Nabi yang tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Setelah dicuci hatinya, kemudian Jibril ini bawa dua pilihan. Ya Rasulullah, ikhtar baina yaday yamini atau baina yaday shimali. Ya Rasulullah, ikhtar, kamu pilih, nak tangan kanan apa tangan kidal? Tangan kanan ini dia megang madu dan susu, tangan kidal dia megang khamar. Rasulullah tidak tahu. Karena dia tadi sudah dicuci dengan iman dan hikmah tadi, dipilihlah tangan kanan. Sadaqta ya Rasulullah, engkau betul. Maka setelah dipilih ini, ya Nabi Muhammad itu minum. Nah, kira-kira minum lagi ini Nabi Muhammad. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Aus minum ya. Baik, luar biasa. Ini ada kopinya ini. Betul kan? Kami belasan kemari ceramah Isra Mi'raj di Pasar Seluma. Pasar Seluma itu kalau aku ceramah ada syarat tuh gitu. 1 gelas kopi 1 jam, 2 gelas kopi 2 jam. Nah ini tak terbatas, puan lah banyak kopi. Tadi sudah minum banyak di dalamnya. Begitu. Setelah minum, Rasulullah itu naik. Jadi riwayatnya ini dengan Jibril dan Mikail atau dengan Jibril baik. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Jadi yang dikendarainya ini buraq. Buraq itu sebenarnya bukan namun kendaraan, bukan, tapi sebuah alat transportasi yang dia baraq itu istilah kalau ada orang berjalan tapi secepat kilat. Nah, nanti dicek di ayat di awal-awal surah Al-Baqarah itu, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Jadi buraq itu tidak diceritakan bentuknya seperti apa.
tapi dia lebih kecil dari unta dan lebih besar dari keledai. Ya, sejenis kendaraan. Sekali dia melangkah secepat kilat, karena kilat itu kan ketika kita melihat, cus, langsung hilang. Terbanglah Rasulullah ila sama'il ardh, ke langit bumi. Di langit bumi itu ada khazinus sama namanya, penjaga-penjaga langit. Lalu diketoklah sama Jibril, assalamualaikum. Nah itulah kira-kira assalamualaikum. Jadi langit itu, wahai utusan Allah yang paling soleh. Ada nama Pak Soleh ini? Nih, belum dia datang. Oh, belum datang gitu ya. Jadi Nabi Adam itu, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika dia mau dinikahkan dengan Siti Hawa, Nabi Adam itu tertunduk. Jadi sebenarnya melihat ke langit, di situ ada tulisan Allah Ahmad. Lalu Nabi Adam ini berpikir, siapakah Ahmad ini? Ya, kalau Ahmad ini nama seseorang, maka sebenarnya saya adalah bukan orang yang pertama di dunia ini, tetapi Ahmadlah orang yang pertama di dunia ini. Makanya ketika sampai di Masjidil Aqsa, kan dari perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa itu kan berada di Palestina ya. Ya, itu ketika masuk di dalam Masjid Al-Aqsa itu, ternyata Nabi itu sudah ditunggu dengan 1.124.000 Nabi dan Rasul. Yang kita tahu itu cuma di 25 orang. Jadi kalau dalam kitab Nabi-Nabi Allah itu judulnya Al-Qisah Nabiullah, itu yang nulis Imam Ibnu Katsir. Itu 124.000. Makanya setelah Rasulullah meninggal, jumlah ulama, jumlah ustadz, jumlah orang-orang yang istiqomah di dalam mendakwakan Islam itu akan berjumlah 124.000. Al-ulama warasatul anbiya. Karena Nabi sudah tidak ada lagi yang meneruskan pekerjaan dakwah Nabi itu para ulama. Mudah-mudahan di sini banyak para ulama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ketika sampai di Masjidil Aqsa itu, Nabi diminta mimpin sholat sunnah 2 rakaat. Nabi tidak bisa. Akhirnya yang diminta Nabi Adam. Nabi Adam ingat waktu saat dia mau dinikahkan dengan Siti Hawa, ada nama Ahmad. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan laulaka ya Adam ma khalaqtuhu. Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah ini tidak akan menciptakan kita semua. Jadi yang pertama kali diciptakan Nabi itu bukan Nabi Adam, tapi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai ini kuping ya. Nah, kita pantun kuda ya, kalau lah nyampe kuping kan, lemak puluh kalau ada kuping kan. Adonian kami muat pantun yang khusus di Seluma. Nah, kita baca aku dari pantunnya Pak Kiai. Berjalan jauh ke Kabupaten Seluma, berhenti Jerang meriso Tanci. Datang ke sini andun ceramah, kalau tekan kok siapa kuping. Nah, alhamdulillah, gila datang. Ini ceramah malam, ini ceramah siang. Kamu yang kedua, adunya nih. Nepiak kajuada di kampung ini. Belum juada. Mak kita bercerita kan. Ingkaso datang ke laman sendiri, seraso selaman seumur pulau. Nah, karena kami putra ulu halo. Nah, itulah kira-kira cerita pantun ini ya. Nah, ketika Rasulullah dipimpin menjadi imam sholat, diminta jadi imam sholat, Rasulullah tidak bisa sholat karena sholat 5 waktu itu ya itu dilaksanakan Nabi setelah hijrah.
Isra Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah, tetapi Rasulullah sudah diminta melakukan salat ketika Allah SWT memerintahkan di surah Al-Muzammil. Kan yang pertama turun itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang kedua apa yang turun? Wahyu yang turun. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi sebelum kita ini dapat perintah sholat sebelum Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah hanya melakukan qiyamul lail. Tetapi qiyamul lail ini Pak Kiai itu dinasih mansukkan pada ayat 20-nya. Awalnya 1, 2, 3, 4 diwajibkan qiyamul lail, tapi di ayat ke-20 diganti, jadi tidak diwajibkan lagi qiyamul lail. Ya annaka taqumu adna min sulusahil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Kami di Tangerang itu cerita dikit ya, karena kita nih di terbatas tadi ini kan mudah-mudahan jam 12 baru selesai ya. Jadi kalau di tradisi di salah satu perumahan di Tangerang itu, kami jadi imam masjid ini di 3 tempat. Di Masjid At-Taqwa di Lipo Karawaci ya. Jadi kalau kita nak masuk Jakarta kan di Tangerang itu ada Lipo Karawaci ya. Nah, di situ. Kemudian kami ngimam di Masjid At-Taqwa kabupaten, jadi di kota, kabupaten, di kabupaten ini dulu. Nah, kalau bulan Ramadan itu khusus akun yang ngimam itu malam Ahad, malam Minggu. Karena mereka di situ tradisinya malam Minggu itu malam panjang. Jadi nak minta 1 juznya. Jadi itu. Ya, kalau aku sanggup baik, cuman kepada gitulah kira-kira. Sanggup tidak? Sholatnya 23 rakaat, 1 juz berarti 1 lembar ini kan sehalaman. Nah, karena semangatnya ini rupanya kalau kita baca kan 1 halaman itu kan 15 baris. Karena Qurannya Quran pojokan, 15 baris. Ya, karena malam 25 kita pecahkan juz 25. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min samaratin min akmamiha. Keting togo ini mungkin ini gemetar baru dapat 2 rakaat, ada yang batuk. Wah, ini jika tanda-tanda ini minta dia mau besiul pula. Iya, ini sebenarnya ngancam cepat-cepat. Apa perjanjian 1 juz sih belum ada ini kan? Akhirnya selesai lah rakaat keempat, aku salam gitu kan, selesai kan? Kan juz 25 itu akhir surah Fussilat masuk surah Asy-Syura ya. Hamim Ain Sin Qaf. Kita salam, assalamualaikum warahmatullahi. Habis jemaah di belakang kalau masya Allah. Jiku Pak, kalau nak siap sholat panjang-panjang itu bukan hanya di sini, tapi di sininya mesti siap. Ruhnya mesti siap. Ya, karena mulai jam 8 atau jam setengah 8 di situ baru selesai itu jam 9, 1 jam setengah. Itu nak 1 juz dengan bacaan yang tertil. Kan bacaan Quran itu ada 3. Ada tartil bil tahqiq, ada tartil bil tadmir, ada tartil bil hadar. Kalau bacanya cepat itu namanya tartil bil hadar. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang dengungnya 2 harakat, 3 harakat jadi 2 harakat, itu namanya baca cepat. Kalau kita khataman Quran, baca yang ini. Jangan baca yang panjang, yang Tabarakalladzi biyadihi. Bila selesai, ini udah khataman model itu kan. Jadi baca yang al-hadar. Nah, jadi kita ini bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebenarnya Nabi ini adalah Nabi yang utama, yang sebelum dunia ini diciptakan tadi yang saya bacakan sittati ayam dengan 6 masa yang ditutup dengan hari Jumat disempurnakan. Makanya
kiamat itu terjadi hari Jumat. Ya, kiamat itu terjadi hari Jumat. Jadi mulai dari diciptakan 6 masa dan ditutup disempurnakan itu di hari Jumat. Kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Jadi bertemu dengan Nabi Adam, kemudian naik lagi. Kita agak percepat ini karena rasanya banyak lapar. Kepala madrasah ini lapar kan akam tadi belum cuncam ya. Bahasa gitu ya, cuncam ini. Itu kami ini hampir 20 tahun di Tangerang ini tadi bahasa dusun masih jadi. Jadi naik langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Tidak banyak yang diceritakan. Naik langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Naik lagi keempat, berjumpa dengan Nabi Harun. Ya, ada nama Harun. Berarti dikit nama Nabi ini. Harun ya. Naik kelima ada Nabi Idris di situ. Ada pula Nabi Idris ini. Idris ada, Harun ada ya. Agak salah kan. Langit tempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun. Ada kembaran Henry. Ada kembarannya. Jadi bersyukur kita dengan adanya Nabi Idris. Nabi Idris itu namanya sebenarnya bukan Idris, tapi Hermes atau Hermes. Atau dalam ilmu tafsir itu biasanya ada namanya ilmu tafsir hermeneutika linguistik ya. Jadi sebenarnya Nabi yang pertama kali meletakkan ilmu kitabah, ilmu tulisan itu Nabi Idris. Namanya Hermes karena dia pertama kali belajar dipanggillah Idris. Asal katanya Darosa Yadrosu Idris. Jadi namanya itu bukan Nabi Idris karena kita orang ini belajar dengan beliau mengerti tentang tulisan, tentang bahasa, dipanggil beliau ini Nabi Idris. Turunnya di mana? Di Yunani sebenarnya. Makanya kan filsuf Yunani itu biasanya meletakkan landasan filsafat. Ya kan kita kan ada belajar filsafat tapi filsafat agama. Nah, kemudian Nabi Idris, Nabi Harun, baru langit ke-6 Nabi Musa. Ada Musa ini. Karena Nabi Musa ini simbol Nabi yang paling kuat. Di dusun ada Nabi Musa. Jangan minta tinju dengan Nabi Musa ini. Sekali tinju Nabi Musa ini langsung mati, Pak. Ya, jadi cerita Muhammad Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa cerita, ya Allah, kalau aku ini hidup lagi, tolong nian aku ini nak jadi umat Nabi. Nabi Musa ini iri dengan kita umat Rasulullah. Coba Nabi Nuh berapa tahun usianya? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 'ama. Juz ke-20 akhir. Ya, surah Al-Ankabut. Jadi Nuh itu umurnya 1000 ila 50 tahun. Kenapa umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu iri dengan kita? Karena kalau mereka itu sekali melakukan amal ibadah dihitung satu, Pak Kiai. Dicatat satu sekali. Tapi kalau kita umat Nabi aja itu, umat Nabi Muhammad ini man jaa bil hasanati falahu 20 amsalha. Kalau sekali melakukan amal ibadah dihitung 10. Makanya Nabi Musa itu pengen ya jadi umat Nabi Muhammad. Kalau walaupun umur kita ini pendek, kan kata Nabi, umur kita ini Sallallahu ta'ala Ibrahim. Nah, kita ini dapat salam, dapat doa keselamatan Nabi Ibrahim. Kita bahas dalam sholat itu. Ya, wa ala ali Ibrahim, kepada keluarganya Ibrahim. Keluarganya Ibrahim siapa? Para anbiya. Ishak, Yusuf, Yakub, Musa itu keturunan dari Ibrahim, tapi dari jalur Ishak, dari jalur Bani Israil. Ya, kita dari jalur Nabi Ismail
Jadi ibu-ibu kalau nak jadi kekasih Allah Bu, ya maka izinkan suami kawin lagi. Ini jadi masalah ya. Karena Nabi Ibrahim itu istrinya dua, Siti Hajar dan Siti Sarah. Bukan karena aku laki-laki membela laki-laki, bukan. Yang di luar situ yang di sini jangan. Kalau pacar jangan. Kalau udah dipecat jadi ASN nikah lagi. Karena undang-undangnya mengatur begitu, ya kan? Kalau dia dapat izin itu mesti tertulis. Secara agama nikah siri itu sah, tapi secara undang-undang itu boleh. Karena dia istri yang menikah karena siri tidak dapat harta waris. Kapan ini yang lebih keluar itu? Khususnya di orang-orang pengadilan agama dan teman-teman kita yang bergerak di ilmu waris mewaris. Kita nyinggung dikit lagi. Surga ini sebenarnya luasnya dan subur, maka tanamlah dengan tanaman yang banyak, dengan cara banyak melakukan subhanallah, dengan cara banyak membangun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan, man bana masjidan lillah banallahu lahu mislahu, ya. Barang siapa yang membangun rumah Allah di dunia, maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Kata Jibril, aku sampai di sini baik. Ya, sampai di sini, kemudian Rasulullah naik, kemudian berjumpa dengan rohnya. Ya, jadi kalau tadi dalam surah An-Najm tadi, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi itu benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tempat berjumpanya ini dipenuhi dengan cahaya, Jibril tidak bisa masuk. Karena Jibril itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Sementara Rasulullah diciptakan dari zat, dari tanah. Makanya dia pacak masuk. Itu Jibril sampai di situ baik, lalu Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Masyhur yang dengar dengan kita diperintahkan 50 kali. Lalu turun berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak banyak berkata-kata, tapi berjumpa dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa minta kalau pacak dikurangi. Nabi Musa itu dan umatnya Bani Israel itu tingginya berapa? 15 hasta. Satu hasta itu 30 cm. Jadi kira-kira berapa meter Nabi Musa itu? 9, ya. Itulah dengan kabeh. 15 kali 3. Nah, tinggi. Jadi kemungkinan besar yang kata orang raksasa itu memang umat-umat terdahulu yang memang diciptakan besar-besar dan tinggi-tinggi. Nabi Adam itu 15 meter tingginya. Kalau kita buka kitab Fathul Aulia, itu cerita-cerita tentang para wali-wali Allah dan nabi-nabi Allah itu 15 meter. Wajar kalau memang tinggi-tinggi besar-besar. Jadi singkat cerita Rasulullah itu adanya Isra dan Mi'raj ini itu mukjizat yang khusus diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita baru nak mulai nih Pak ya. Yang tadi baru cerita tadi. Nah, ini baru pengen mulai kita. Nah, coba lihat kopi kuda ya. Nah, yang lain tidak dikasih kopi ya. Kopi kuda ya. Wih, mantap ini. Dia merek ini. Kopi Padang Capo bukan? Ada kopi Padang Capo. Kopi Padang Capo tuh produksi Paji Cuek. Dia produksi. Hikmah yang pertama, ketika Nabi baru didatangi Jibril, kemudian hatinya dicuci dengan al-ma'ul iman wal hikmah tadi. Kita ini hikmahnya kalau tidak ngadap Allah itu banyak budaya beristighfar. Kapo diri tidak sholat itu, kalau pacak sepanjang jalan tidak menuju masjid itu Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kenapa mesti istighfar? Buka nanti surah Nuh, juz ke-29 itu diceritakan
fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalikum wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kita nak ngadap Allah ini dengan 1000 masalah hidup. Yang banyak utang, kecuali Pak Ahmad ini utangnya kan ada dikit, kok banyak? Banyak. Mudah-mudahan sebelum pensiun lalu lunas. Nah, kan? Kita menghadap Allah ini dengan 1000 permasalahan dunia. Maka orang yang banyak beristighfar itu kata Allah yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kalau kamu banyak beristighfar, itu turun, itu permasalahan diselesaikan dari langit. Ya, istighfar itu. Makanya Nabi itu, kita istighfar itu kurang istighfar Nabi itu 70 kali sehari semalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita lebih banyak masalah. Yang mampu menyelesaikan masalah itu Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya anak dijelaskan wa yumdidukum bi amwali wa banin. Yang tidak punya anak itu banyak istighfar. Ya, ya dunia ini Pak Haji Ahmad. Kami ini dari STM kan, hampir 20 tahun, kira-kira pekan yang lalu ketemu dengan kawan-kawan jadi STM. Anak STM itu galak lagu. Ya, bawaan kami ini tang obeng. Ya kami ingatnya itu yang Singkarolus Singkar Barat itu, kami hitungan dunia Pak, pecah lalu kacau-kacau. Ini yang Pak, ya dulu ini cerita dulu preman. Tobatan nasuha. Tobatlah kamu dengan setobat-tobatnya niat. Kalau lah tobat jangan diulangi lagi. Ini yang kedua, mudah-mudahan 5 menit lagi selesai. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat awal-awal itu. Kita baca Al-Baqarah kira-kira 5-6 ayat ya. Nah, mangko kaji kita ini ngaji Quran dan hadis. Kita sama-sama baik. Kami dulu kalau masih awal-awal itu tahsin Qurannya bacanya tahqiq, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lah itu Pak kami dulu Pak. Alat penanggung dini jika baca Quran model itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tanya dengan Ustaz, kenapa Ustaz begitu Ustaz? Agar terjadi fasahatul lisan, agar lisan kita ini fasih. Jadi kan kalau huruf-huruf yang berakhiran o tidak boleh kita baca so, do, o. Mulutnya monyong, tidak bisa. Yang boleh monyong itu hanya huruf waw dan tanda dhammah. Ya. Nah, sekarang kita ngaji Qudai. Al-Baqarah 1 sampai dengan 6 ya. Baik, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, sampai di situ ayat yang ketiga ini sebenarnya sudah perintah salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat kedua ditutup dengan orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin itu apa? Ciri-ciri bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu menurut Allah Subhanahu wa taala yang percaya dengan yang gaib, atau dalam artian dia beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan dia mendirikan sholat. Jadi hikmah yang kedua, sholat yang kita lakukan ini itu dalam rangka penghambaan kita kepada empok kepala kemenang, empok wakil. Kalau nido sholat nido asih, nido sah, iya. Bupati misalnya kan, wakil bupati, kalau nido semayang, nido sah di dunia. Kalau orang yang tidak sembahyang itu, tidak sholat itu, dia tidak merasa dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kalimat Allahu Akbar, kecil nian gitu. Karena akbar itu tidak ada lagi yang maha akbar dari akbar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sholat ini, HP itu jangan dihidupkan. Nah, sholat tahajud, Allahu Akbar, ada WA masuk. Wih, lu udah lagi sholat tahajud. Ya, ini udah jadi, ini itu. Tu'anni mulakin hisabiyah. Nah, yang diberikan catatan dari sebelah kiri itu mereka panjang yang menunggu dihisab. Ya, tadi. Mudah-mudahan ya kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengutamakan sholat. Ya, begitu ya. Kalau kebetulan rumah kami di Tangerang itu dekat nian dengan kantor Kementerian Agama. Ya. Karena kami salah satu mutawib ya. Mutawib yang galak bawa jamaah umroh ya. Jadi waktu tanggal 27 Februari 2020 itu yang lockdown, Mekah Madinah lockdown, saya baru 3 hari di Madinah. Bawa jamaah, ada santri, ada jamaah kami dari Curug, mata gebung asam ke yang lainnya kan Temangga, di sini lemak nih yang gebung asam. Dia nanya, Pak Ustadz ini apa ini? Ya aku kan keluar, ini gebung asam. Tapi dicek ke gebung asam, dia dekat ruang beliau. Wajiku ini bambu muda. Nyetoknya, kalau itu yang tua lemak nih ya, ya dekonya tua tuh ini kok pagar Pak, bukan gebung asam. Apa ini bambu muda. Jadi waktu kami umroh, alhamdulillah ya, walaupun sudah lockdown Mekah Madinah tanggal 27 Februari itu kami sampai selesai. Nah di cerita tadi, mari cerita yang dekat Kemenak ini dia galak ini apa? Salah satu pengurus Kemenak itu kan kawan kami ya. Jadi dia ini galak ngasih sedekah bagi orang-orang yang, kalau Tangerang kan memang banyak nih ya. Para penghafal Quran itu memang banyak. Ya. Tangerang itu sebutannya kota 1000 pesantren. Yang besar nian itu kan Darul Qolam. Banyak itu orang Bengkulu masuk situ ya. Latansa. Nah, itu pesantren yang bisa besar nian ya. Itu. Nah, mungkin bisa menjadi contoh juga ya untuk memasyarakatkan Quran ini. Jadi orang-orang Kemenang itu juga ngasih duit kepada anak-anak TPA, TPQ. Nah, berapa hafalannya? Lajus 30, coba ke ayat ini gudai katanya. Itu jadi pas selesai deh, kasih. Senangnya anak-anak TPA di situ. Mudah-mudahan di sini lo itu juga. Kalau ada anggaran, gitu ya kan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Kita tutup dengan doa Fatihah. Kamu tasya وتنزل الكريم من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعائك فاغفر لنا
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومن يجعل صبرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ونية خالصة وعظيمة راسدة. ويسألك يا ربنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا سميع الصوت ويا كاسف الصوت ويا كاسف الروح لحما بعد الموت. ارحم ضعفنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أجلنا وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وانصرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا أهل القرآن وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا أهل القرآن وخاصتك يا رب العالمين. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم